Di sini kita diskusi lintas agama, bukan tempat kalian masuk Islam di sini. Bukan di sini cerita agama apa? Ya cerita agama apa aja lah, Kristen kayak Islam kayak. Agama Yahudi boleh? Emangnya agamamu apa? Yahudi. Dari mana kami bisa percaya kalau agamamu Yahudi? Ya dari segi bicaranya lah. Mana ada orang Yahudi bicara gitu? Masa gimana mau Kau orang tukar Batak, cemana kau logat kau aja orang Batak, ngaku pula kau orang Yahudi. Bukan. Apa bukan? Kau pikir aku Ya bodoh? udah Aku turunkan bilang aja Sumatera. kalau kau memang nggak suka. Bukan nggak suka, jangan kayak gitu. Jujur aja Dia jadi kemana? orang. Ya kau ngapain berbohong? Jujur aja lah. Kau nih kesini mau ngapain, Dek? Aku mau ganti Tuhan. Apa agamamu sebelumnya? Ganti Tuhan. Sebelumnya agamamu apa? Nggak coba aku apa agama aku, nanti aku bilang jujur nggak percaya. Ganti kelamin aja lah, nggak usah ganti Tuhan. Halo, Samuel L. Tobing. Halo, Ya, agamanya apa? saya Kristen. Oke. Mau kesini mau bertanya atau mau menjelaskan agamanya, bro? Saya mau nanya-nanya sih, bro. Boleh. Silakan, bro. Pertanyaan pertama. Saya situ agamanya apa? Apa? Agamanya kakak apa? Saya Islam. Ya. Oh. Saya mau nanya gini, Apa? kakak mau nggak dipoligami gitu? Karena Kalau dalam agama laki-laki, kakak, ya. karena dalam agama kakak, saya bukannya menjas ya. Iya, saya langsung jawab aja. Mau nggak dipoligami? Mau. Kalau laki-lakinya itu sesuai kriteria saya. Ganteng, perkasa, bisa melindungi aku, bisa kasih aku makan, bisa menjaga hati dan menjaga jiwa dan ragaku, mencintai aku selama-lamanya. Aku yang bantuin dia cari bini baru. Mantap, luar biasa. Ya memang aku lagi cari perempuan nih. Buat adik-adikku yang cewek-cewek ya, yang ingin hidup bahagia di samping aku, silakan daftar. Aku mencari wanita-wanita yang ingin menikah dengan calon suamiku yang belum ditemukan calon suaminya ya. Wah. Luar biasa kakaknya. Biasa saya. Saya bukan luar biasa, biasa. Nanti calon suaminya kita cari bareng-bareng ya adik-adikku ya. Nanti jadi asistenku dulu. Nanti kita cari laki-laki terbaik untuk jadi suami kita berdua. Nikahin bareng kita. Tenang aja. Kalau suami kita beli rumah atas nama kamu aja, Uni numpang aja karena Uni ini nggak suka bawa harta pas mati. Kalau suami kita beli mobil atas nama kamu aja, Uni cuman kamu yang nyetirin, Uni ikut aja kemana kita pergi jalan-jalan, ngabisin duit suami kita ya. Buat adik-adikku yang mau ya silakan daftar sekarang juga DM Uni. Uni membutuhkan wanita-wanita yang soleha yang mau bersama Uni sampai mati ya gitu. Ditunggu Japrianya, ditunggu jawabannya ya. Nah silakan Bang Samuel, ada lagi yang mau ditanyakan? Karena gini kak, ada pernyataan yang menyatakan tak seorang wanita manapun yang mau dimadu gitu. Kakak dengan Abang udah pernah aja, abang perempuan atau laki-laki? Saya laki-laki sih kak. Ya sudah, jangan jadi perempuan. Abang tanya sama saya, abang meragukan keperempuanan saya. Anak saya udah 2 loh. Karena kakak perempuan makanya aku Ya tanya. kak saya mau, kok abang pula yang nggak mau. Saya yang dipoligami, abang yang keberatan. Aneh abang ini. Aku nggak keberatan loh kak. Ya sudah kan udah aku jawab, aku mau dipoligami asal laki-lakinya sesuai dengan kriteriaku. Apa pula abang yang sewot? Kan abang bertanya, aku menjawab. Kok abang pula yang mengatur jawabanku? Apalagi pertanyaan selanjutnya? Aku nggak mengatur kak, gitu loh. Iya kan abang bertanya, aku udah jawab. Aku mau dipoligami. Laki-lakinya harus sesuai dengan kriteriaku. Apalagi masalahnya bang? Terus ya udah nggak apa-apa. Pertanyaan kedua. Tanya selanjutnya. Pertanyaan terakhir ya kak. 1001 pertanyaan bang untuk abang, jangan terakhir kali. Banyak-banyak aja bertanya. Nanti kakak kalau udah meninggal kemana tujuannya? Kami kalau meninggal tergantung amalan kami. Kalau kami beriman dan beramal soleh pasti masuk surga. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah. Kata Allah begitu. Allah akan memberikan kepada kami surga. Tapi kalau saya tidak beriman dan beramal soleh, saya masuk neraka lah. Di surga itu kenikmatan ya? Oh iyalah, masa di surga membosankan?
disediakan itu para pangeran-pangeran gitu loh, Kak. Tidak, yang disediakan adalah bidadari, karena perempuan tidak boleh dan tidak lazim dipakai rame-rame sama laki-laki. Itu namanya kenistaan terhadap perempuan. Masa perempuan digeng-beng? Katanya adil, gimana? Mana adilnya, Kak? Adil itu sesuai porsinya. Memang menurut kamu adil itu laki-laki ditiduri banyak, terus yang laki-laki punya bini banyak, terus yang perempuannya dikerubuni laki-laki. Itu nggak adil namanya. Contoh, kalau kamu punya anak kembar laki-laki dan perempuan, hadiahnya sama nggak? Ya sama. Oh, jadi kalau kamu berikan anak laki-lakimu robot-robot, nah yang perempuan kamu berikan robot-robot juga. Ya tergantung karakter masing-masing, Kak. Kalau dia suka ya kita Yang saya kasih. tanya, kalau seandainya kamu memberikan anak, itu nggak lazim. Mana ada anak perempuan lazim dikasih robot? Nampak kali kau membenarkan argumen kau yang Enggak ini. gini, Kak. Ada kan Apa perempuan lah ini? boy gitu loh, Kak. Ke laki-lakian kan. Ya udah, itu perempuan yang di luar kewanitaannya, berarti agak lain anakmu berarti. Ya, Kita bicara yang normal. Kalau anak kita perempuan, lazim nggak diberikan robot? Kau bilang iya karena kau membela apa yang di otak kau. Dalam Islam itu, brother, adil itu bukan sama, tapi adil itu sesuai porsinya. Di Islam, lazim laki-laki beristri lebih dari satu. Bukan cuma di Islam, di agamamu pun juga kayak gitu. Bahkan Tuhanmu ngambilin bini orang untuk Daud kok. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Lazim. Daud nenek moyang Yesus itu banyak bininya. Salomo 1000 bininya, 700 istri gundiknya, 300 istrinya. Abraham poligami. Lalu kau pikir Sarah layak di poliandri gitu? Mana ada Maria di poliandri? Nggak ada. Di dalam kitabmu saja yang berbini itu laki-laki yang banyak, bukan perempuan yang bersuami banyak. Itu nggak lazim, tidak dibenarkan dalam agama Yahudi dan Islam. Nggak tahu lah di Kristen nggak ada aturan kan? Kakak penafsirannya salah. Penafsiran apa? Ya tadi kakak mengatakan Yesus menyediakan 1000 perempuan, itu bukan seperti 100. Matius 19:21 nih. Ada pula Iya. aku ngomong gitu. Aku nggak bilang itu kok, tadi kau baca typing, aku pula yang kau bilang. Tapi untung kau ingatkan aku. Nih kau tengok nih, Matius pasal 19 nomor 29 ya. Kau baca ayatnya baik-baik. Kalian itu dibohongi sama terjemahan, dihilangkan kata istrinya di situ. Di dalam teks aslinya ada kata geneika. Dalam King James Version kalau kau tengok ada kata wife-nya di situ. Sementara di terjemahan barunya itu dihilangkan kata istrinya. Apa yang Yesus janjikan untuk pengikutnya? Nih yang Yesus janjikan. Dan setiap orang yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak, ibunya, anak, nggak ada kata wife di sini. Tapi kau tengok nih, ini terjemahan yang menghilangkan nih. Masa Tuhan, masa kitab suci dihilang-hilangkan gini ayatnya? Kau baca King James Version nih. And everyone that had forsaken house, brother, sister, or father, or mother, or wife. Di King James masih ada wife-nya. Di TB dihilangkan wife-nya. Malu terjemahan LAI ini dikasih 100 istri loh. 100 istri dikasih. Ditambah 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Jadi kalau kalian bilang Yesus tidak menjanjikan 100 kali lipat istri, ya berarti bilanglah ayat itu. Itu beda, beda versinya, Kak. Kalian kan Apa dijanjikan, beda? kalau di kalian kan dijanjikan nanti apa namanya kenikmatan yang sesungguhnya dengan apa bidadari-bidadari. Kami kan itu kan versinya selagi di dunia itu. Mana ada, kau jangan bilang ini kata Yesus. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak dan ladangnya akan menerima Tahu kembali nggak 100 kali lipat dan akan rumahnya dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau ini memang di dunia, kau tunjukkan satu murid Yesus yang sudah mendapatkan 100 kali lipat di dunia. Siapa? Ya nggak ada. Ya udah, berarti bohong Yesus berarti kau bilang. Ini di Bukan. surga nanti. Enggak, itu bukan di surga loh, Kak. Di dunia berarti ini. Hah? Di dunia. Itu cuma perumpamaan, jangan telan mentah-mentah. Oke, kau tunjukkan caranya, metodenya. Dari mana kau tahu itu perumpamaan, bukan makna tertulis sesungguhnya? Mana yang tidak perumpamaan dalam kitab Perjanjian Baru perkataan Yesus? Susah sih Berarti menjelaskan. agamamu ini semuanya agama perumpamaan. Isi kitabmu semuanya perumpamaan berarti. Ajaran Gini, kasih itu juga perumpamaan berarti. Gini. Giliran dikasih istri, kalian bilang perumpamaan. Ini Gini, Yesus Kak. berkata loh, diam dulu. Aku lagi ngomong, aku ini Ya, menguasai saya diam. kitabmu loh. Kitab Ya, semuanya ada di luar kepala aku loh. Jangan macam-macam sama kami. Dan 6 tahun aku baca kitabmu ya. Kau tengok perikop ayat ini ya. Matius pasal 19, upah mengikut Yesus. Upah. Kau bilang perumpamaan. Apa kata Apa Yesus di sini? Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, diciptakan kembali manusia. Ini bukti kalau manusia itu diciptakan kembali. Seperti kita ini bentuknya, mana ada jadi roh. Ini pada waktu penciptaan kembali. Setiap manusia itu yang pernah diciptakan kembali ulang. Setiap ketika pada manusia diciptakan. Makanya jangan ketawakan kitab ini tertulisnya begini loh. Aku bisa bahasa Indonesia loh. Saya ketawa gini loh kak. Gini loh bro, kalau Anda mau menjelaskan kitab Anda jelaskan pakai segi hermeneutik dan ilmu, jangan asumsimu. Aku bisa bahasa Indonesia nih. Berkata Yesus nih, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ini nih manusia diciptakan kembali, bukan jadi roh. Apabila anak manusia bersamayam di tahta, berarti ketika Tuhan kalian masih jadi manusia, terus kalian jadi roh gitu. Ketika anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, ini kapan ini terjadi nih? Di dunia atau di surga? Ini di surga kejadiannya. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, ladangnya, istrinya akan mendapat 100 kali lipat. Kamu bilang ini bukan di surga, sementara Yesus bicara ini perkara duduk di tahta surga. Kenapa membohongi saya kamu? Dia mendapatkan berkah 100 kali lipat, bukan istri yang dikasih. Ya kenapa Yesus berkata di situ barang siapa yang meninggalkan istrinya, anaknya, berarti bohong Yesus di situ. Jadi penafsiran kenapa kalian Kristen ini menipu saya? Jangan tipu saya, itu bahasa Indonesianya jelas banget loh. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, mana berkat di situ? Kata-kata berkat di mana di situ? Tunjuk kata berkat di situ. Kau tunjukkan kata-kata berkat di ayat itu. Kok bohong-bohong saya ini? Kakak bisa dengerin saya nggak? Saya minta kamu tunjuk mana kata berkat di situ. Biar aku jelasin simpel aja kak. Gini. Tunjukkan di ayat itu kata berkat. Begini, iya, biar ku jelaskan berkatnya di mana. Kalau kamu menjelaskan seolah-olah kamu jadi Tuhan di sini, kamu tidak layak menjelaskan. Karena saya minta pakai hermeneutik, ilmu pengetahuan, pakai ilmu linguistik, pakai teks asli atau pakai latar belakang ayat ini. Kalau enggak, jangan kamu jelaskan. Berarti kamu mau asumsi di depan kami umat Islam. Ya udah. Jelas di situ Yesus berkata. Kalau kakak nggak bisa. Ya nggak maulah saya menjelaskan penjelasan orang awam kok. Saya sudah bilang dari tadi. Kalian kalau awam bertanya saja. Tapi kalau berilmu silakan buka cam, tunjukkan data kalau bicara. Ini datanya. Jangan Anda awam coba menjelaskan agama Anda, itu namanya Anda bisa menyesatkan nanti. Jelas di situ upah mengikut Yesus. Kalau ini untuk di dunia, siapa satu murid Yesus yang mendapatkan 100 kali lipat itu? Nggak ada satupun, berarti Yesus berbohong gitu. Jangan kayak gitu bang. Jangan membenarkan yang salah, jangan melakukan pembenaran terhadap yang salah. Jelas itu ayat, masa Anda ingkari kitab Anda? Di situ perikopnya upah mengikut. Nah ini aku tunjukkan perikopnya nih. Aku aja tahu perikopnya apa. Upah mengikut Yesus. Upah ini kapan dikasih? Di tahta kerajaan surga, waktu Yesus sudah bertahta. Jangan Anda bohongi saya bro. Saya bukan orang bodoh. Kalau Anda membohongi saudara Anda di gereja, silakan. Bukan saya yang bisa Anda bohongi. Jangan gitu. Udah bertanya aja tentang agama saya sudah. Nanti kalau Anda menjelaskan agama Anda, terbongkar bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa tentang kitab Anda. Karena saya di luar kepala saya ayat-ayat kitab Anda itu. 6 tahun saya pelajari kitab Anda. Nggak enak diajak diskusi sih kakaknya. Saya bukan orang yang datang. Saya bukan orang yang mengajak kalian diskusi yang enak dan nyaman. Saya ini orang yang bicara benar dan salah. Tidak ada yang nyaman ketika bicara benar dan salah. Orang yang salah tidak akan nyaman ketika kita bicara mana benar dan salah. Mencari pembenaran dong. Loh, di mana pembenaran itu? Saya mengatakan, kalau Anda Kristen percaya kitab Anda ini, tentu Anda percaya Yesus memberikan 100 kali lipat termasuk istri. Lalu Anda bilang, oh tidak ada itu perumpamaan. Mana tunjuk di situ? Di mana perikopnya itu perumpamaan? Anda bohongi saya. Di situ upah mengikut Yesus, judul perikopnya. Dan di situ bicara tentang apa yang didapat nanti di surga. Dan Anda harus sadar, Yesus naik ke surga itu, dia manusia bentuknya, bukan bentuk roh. Apa enaknya jadi manusia kalau tidak ada apa-apa di sana? Yesus berkata, Abraham dan Musa itu makan. Jangan Anda dustai saya, kitab Anda itu sudah di luar kepala saya. Ayat-ayat beginian sudah saya kuasai. Jadi ketika Anda punya kapasitas untuk menjelaskan pakai ilmu. Contoh, Uniriva, hermeneutiknya itu menurut ketradisian Yahudi itu adalah begini, itu baru ilmu. Tapi kalau menurut doktrin yang Anda imani, sorry bro, ini bukan komal tempat kita menyesatkan umat. Kita di sini edukasi publik. Di dalam ayat itu jelas perikopnya upah mengikut Yesus, dan Yesus berkata itu ketika dia menjadi bertahta nanti. Artinya ini fix apa yang kalian dapat nanti di surga.
Dan Itu yang kan paling percuma. mengerikan adalah di kitab terjemahan baru kata surga kata istri dihilangkan. Tapi di kitab aslinya dan di King James Version ada kata istri. Ngeri kitab kalian ini. Apa Itu kan kata Tuhan kalian? Jangan mengurangi dan menambahi. Iya. Itu kan versi kakak. Loh, kamu nggak bisa baca ayat ini. Coba kalau itu Aku versi bisa saya, kamu baca ini. Nih, Cuman kakak versi itu kan upah versinya mengikut kakak. Yesus. Ini artinya apa? Coba jelaskan apa arti upah mengikut Yesus. Imbalan. Kapan diberikan? Ya setelah nanti masuk dalam kerjaan surga. Apa dia imbalannya akan- kata Yesus? Apa imbalannya kata Yesus? Ya dia bisa ikut doanya. Ini dalam ayat ini apa imbalannya? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak ibunya dan anaknya laki-laki akan menerima kembali 100 kali lipat. Tuhan Anda menyuruh Anda meninggalkan keluarga. Sudah Anda ikuti itu? Sudah Anda ikuti meninggalkan keluarga? Di situ salah kakak menafsirkan itu. Ya sudah, silakan Kakak pakai mau- tafsirannya. Tafsirkan pakai Nanti ilmu, kakak- jangan pakai asumsi Nanti pribadi. kakak bilang pakai ilmu. Oh iyalah, Sebenarnya pakai ilmu gampang. lah. Apa Mana yang datanya, mana ilmunya, nanti kakak gitu kan? lah iyalah, masa Sebenarnya- saya di sini dapat, terus di sini kamu mau bicara tanpa ilmu gitu? Gini, aku hanya gini loh kakak menyampaikan sesuai apa yang tertulis begitu. Ya iya apa? memang tertulis begitu. Sola scriptura mau ngapain? Gini, kakak menafsirkan nanti akan mendapatkan 100 perempuan atau gimana? Bukan Itu seperti tertulis nggak begitu? Ya, sekarang kakak penafsirannya ke arah mana dulu gitu loh. Ya kakak kalau menafsirkan Saya seperti ini tidak berhak menafsir kitab Anda. Saya Muslim. Ya. Di Tadi situ kakak tertulisnya gini, Yesus tadi menjanjikan kakak udah 100 ngomong. kali lipat. Tadi kakak udah ngomong, saya sudah hafal, udah tahu semua tentang kitab Iya saya Anda. tahu kitab kalian. Bukan berarti saya menafsirkan. Menafsirkan itu artinya memberikan Bukan pemaknaan kakak terhadap yang teks nafsirin. tertulis. Saya baca kitabmu, bukan menafsirkan. Saya membaca kitabmu. Tadi kan kakak ngomong, saya udah tahu. Saya udah Iya saya tahu kitabmu. Tahu itu Ya. berarti membaca. Terus Ya, apa sekarang- kaitannya pertanyaanmu ini? Ya sekarang kakak kan suka-suka kakak lah nafsirin kemana apanya. Apa arti menafsir? Ya arti penafsiran ini seperti ini kak. Kakak memprediksi ataupun mengartikan sesuatu itu tergantung persisnya kakak. Ke arah mana itu terserah kakak. Itu namanya. Saya tanya sama Anda. Ayat ini bicara tentang apa? Apa? Ayat ini bicara tentang apa? Tentang upah yang mengikut Tuhan gitu loh. Di mana dapat upahnya? Ya setelah nanti kita kalau nak bernasib masuk ke surga. Apa ya, upahnya? Hah? Upahnya bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Gitu Mana loh. tertulis begitu di situ? Yang tadi tertulis tadi. Jadi Matius 19:9 ini coret. Ya, apa coret? Nggak usah dicoret. Ya, saya membaca di sini, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa maksudnya itu? Ya dia kalau begini, kalau nanti kita ikut kerajaan apa namanya masuk dalam kerajaan Tuhan karena perbuatan kita sesuai yang diajarkan, maka kita akan mendapatkan berkat 100 kali lipat gitu loh. Mana tertulis di situ berkat? Ya penafsiran saya dong. Menafsir Anda atas dasar apa? Anda sekolah teologi? Ya saya ya tahu tentang Kristen gitu loh aja. Sekolah teologi nggak? Enggak. Tahu arti hermeneutik? Sedikit. Apa hermeneutik? Ya yang Anda bilang tadi. Itulah kenapa saya tidak mau merendahkan orang ya. Saya tuh mau orang yang bicara tentang agama itu adalah orang yang capable belajar. Kami umat Islam itu Kalau tidak bentar bro. Kami setiap malam itu baca buku tuh nggak sedikit loh, Bo. Ya, maaf ya, Bo. Ini untuk menambah wawasan kami akan literasi supaya kami itu kalau ngomong tuh nggak sembarangan. Buku yang kami baca tuh kamus bahasa Arab untuk mengetahui linguistik bahasa Arab. Dan kami juga belajar bahasa Ibrani, bro. Untuk apa? Untuk supaya ketika kami bicara itu pakai ilmu, bro. Ketika Anda yang tidak pernah membaca kitab Anda, lalu tiba-tiba Anda menafsirkan kitab itu tanpa ada ilmu, pertanyaan saya, apa alasan saya harus mendengarkan Anda? Silakan dijawab. Makanya saya kasih tahu tadi, bertanya saja saudaraku.
Saya sudah bilang, saya tidak mau merendahkan kalian, saudaraku Kristen. Kenapa kalian itu masih ngotot pengen menjelaskan agama kalian? Silakan bertanya, jangan membuat klaim depan saya. Kalau kalian bertanya tentang agama saya izinkan, tapi jangan klaim di agama kami tidak ada loh begitu. Jangan gitu, karena punya ayat saya untuk menunjukkan kalian berbohong. Bertanya saja sama saya, kan saya bilang, give me question, let me explain, ya, let me explain. You just give me question, don't explain to me. I never need you explain because you never have a knowledge. Itu loh. Assalamualaikum Uni, mau aku minta dukungan follower Uni biar bisa buka kamera Uni biar nunjukkan Iya. data ya. Teman-teman, si Mika ini sudah bertobat ya. Tadinya dia itu adalah apa namanya? Tadinya dia hantu belau, sekarang dia bertobat ya. Enggak, aku tadi pernyataan dia tadi tuh Uni ya, itu termasuk enggak nyambung bagiku ya. Kenapa ketika udah masuk surga harus mendapatkan berkat lagi? Biar masuk kemana lagi? Ada lagi surga di Kristen itu VIP-nya, gitu ya. Gitu jadinya. Jadi Ya, ketika gitu. udah masuk surga harus mendapatkan berkat lagi. Biar masuk surga lagi, 2 kali masuk surga di Kristen. Mika, kenapa kau nggak pergi ke Milad APII? Aku udah pergi tadi tapi udah selesai acaranya baru aku datang. Kata Rasulullah, jangan berbohong walaupun bercanda. Bertobat kau, istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Nggak boleh berbohong walaupun bercanda. Oke, siapa dulu anak Medan ini, Mika? Anak Medan, selamat malam. Ya, selamat malam. Kristen apa Silakan, Mika. Kristen bang? Ambil alih dulu, Mika. Saya mau tanya dulu ya. Abang Kristen apa Islam? Imamat itu Gak jawab keberadaannya depannya. di mana sekarang? Ya, aku jawab, Mika. Diam. Nabi Muhammad keberadaannya di mana? Di alam barzah, alam yang dimensinya berbeda dengan yang ada sekarang ini, dan kami tidak tahu posisinya dan lokasinya dan titik koordinatnya di mana. Yang jelas berada di kuburan ya. Ya sama lah kayak Matius, Markus, Lukas, Paulus, Mama Yesus, Bapak tiri Yesus, keluarga, sama. Kalau jasadnya memang di Kok mau kuburan, kalian sama. nyembah orang yang di kuburan? Siapa yang Berarti nyembah? Tuhan kalian ada di kuburan. Siapa yang nyembah Nabi Muhammad ini? Yang menyembah manusia berkelamin tuh kau, Bang. Ya, jelas, Yang jelas menyembah, kan kalian- yang menyembah manusia yang pernah terkubur, kabur dan terkubur tuh kalian Kristen. Kalau Allah kami tak pernah Enggak. terkubur, kalau Tuhanmu pernah terkubur 3 hari. Bangkit Tapi si Mamat itu kabur. kok terkubur? Tuhanmu waktu mau Terus ditangkap katanya kabur, lagi- masuk. katanya Dan lagi aku si lagi Mamat itu menjelaskan. Saya lagi menjelaskan. Yang menyembah Tuhan yang pernah kabur, tersungkur, terkubur dan kabur lagi, itu kalian Kristen. Berkelamin, disunat hari ke-8, berbulu. Sudahlah pengen dikejar kabur, ditangkap, ditombak mati terkubur, bangkit-bangkit kabur lagi. Gak ada kami, Tuhan kami begitu. Tuhan kami itu adalah Allah, bukan manusia, Muhammad Rasulullah. Janganlah kau memfitnah umat. Masa kau fitnah Pak Jokowi nyembah Nabi Muhammad? Kalian Kristen-Kristen ini kadang-kadang sudah kehilangan akal buat nyerang kami. Sejak kapan ada statement dari orang yang bahkan orientalis terjahat sekalipun mengatakan kami nyembah Nabi Muhammad? Gak ada, bro. Jangan mentang-mentang Tuhan kalian berbiji, malu kalian menuhankan dia, lalu kalian tuduh kami menyembah Nabi Muhammad. Jangan kayak gitu, bro. Pede aja, bro. Saya memang bangga, Tuhan saya manusia, bilang gitu aja. Mari kita diskusi. Ketika Tuhanmu pernah dikubur dan kabur, lalu kau katakan kami menyembah manusia yang dikubur, kan lucu kau, Dek. Katanya kau anak Medan, kayak gini kelakuan kau sebagai anak Medan, bikin malu anak Medan kau, Bang. Kau katakan itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu menyembah Nabi Muhammad, berarti agak lain kau ketengok. Tetapi kalau kau bilang seluruh orang Kristen menyembah manusia, itu fakta. Karena Tuhan kau mengaku anak manusia, berkelamin di sunat hari ke-8. Walaupun tidak terpakai secara produktif ya, maksudnya sebagai laki-laki. Apalagi itu yang kau mau inikan, memfitnahkan, kau fitnah kami nyembah Nabi Muhammad. Gak ada akal sehat kalian ku tengok. Disuruh bertanya bagus-bagus biar dapat ilmu, malah memfitnah kami menyembah Nabi Muhammad. Kau pikir kami penyembah manusia? Kalaupun aku menyembah manusia, pilih-pilih aku. Gak ada aja kau. Lagi pula kau bayangkan lah ya, tidak ada satupun
Sejak terjadinya kebencian terhadap Islam, satu orientalis mengklaim bahwa kami menyembah Nabi Muhammad. Gak ada bro, syirik kami menyembah manusia. Mentang-mentang Tuhan manusia. Mika, kau kasih dulu. Turun dia. Jangan kau Kristen, mentang-mentang kau anak Medan, nama kau bikin anak Medan, bikin malu orang Medan kau. Masa iya kami menyembah Nabi Muhammad? Kalian gini loh, pede aja lah kalian nyembah Yesus itu. Masa kalian ajak-ajak kami nyembah manusia? Mentang-mentang Tuhan kalian pernah dikubur dan kabur. Ada aja kalian ini loh. Kawan kau itu Mika ya? Mantan tetangga. Besok-besok kau kalau bawa kawan kesini yang betul lah Mika. Suruh mereka tuh belajar dulu. Mika, kau sapa itu dulu Mika. Mr. Bro, selamat malam. Mr. Bro. Mr. Bro. Malam. Kristen apa Islam bang? Kristen. Ada yang mau dipertanyakan, silakan nama Uni. Apa lagi tuh si Abo itu? Mika. Aboy Purba. Malam nih. Silakan. malam. Halo Mbak Nanti- Uni. Ya, waktu dan tempat Ini saya mau silakan meluruskan kepada Mbak Mr. Uni Boy. Bentar, kalau Bang. di Rom ini. Bang, Stop dulu, diam dulu yang lain. kok Kau kurang pula ajar ngatur di kali sini? kau Bang Aboy. Yang Kau menjadi dulu mau orang jelaskan, ngomong Bang kau Oni. ngatur Kau kemana yang orang. ngatur penjajah Ya. orang-orang. Mr. Bro, karena Mr. Bro duluan naik, kita antri, budaya kan tertib. Ya, Mr. Bro silakan mau dipertanyakan sama Gak ada Uni. sopan-sopannya mereka nih Mika ya. Kawan-kawan kau ini semua Mika. Iya. Selamat malam. Malam Pak Bro. Ibu jangan bisukan saya ya Bu. Tergantung Pak, kalau mengganggu peradaban saya bisukan Pak. Kalau berilmu saya kasih bicara Pak. Kalau bertanya saya kasih Berarti bicara. semua perkataan ibu bohong dong. Masa saya bisukan Bapak semua perkataan saya bohong? Loh bagaimana kita mau bantah kalau ibu sudah kasih bisukan kita? Apa hak Bapak membantah? Loh dalilnya dari ibu kan kita mau bantah. Ya Bapak kapasitasnya apa? Saya kapasitas saya Kristen Bu. Iya, Kristen yang berilmu atau Kristen yang gak berilmu? Berilmu. Oke, buka camnya Pak. Nandar, ganti stikernya. Aku mau diskusi sama Bapak yang berilmu dulu. Nandar, stikernya Nandar. Oke, buka camnya Pak. Biar kita tahu kalau Bapak berilmu. Orang berilmu itu tidak takut membuka identitasnya. Karena dalam ranah akademik Pak, gelar akademik itu pun kita Uni, punya. kau Jadi jangan kita- bacot aja kerjamu. Buka room kau mencari Apa koin pula aja ya. urusannya sama kau? Kau keludahi kau. Cuh. Oh, binatang kau. Pak Bro silakan. Kalian ini memang aneh kalian ini loh. Diizinkan ngomong baik-baik, nggak berani. Tapi kalian nggak berhak menjajah kami loh. Kalian itu kan tamu di sini. Harusnya kalian itu bertanya di sini loh. Masa suka-suka nenek moyang kalian aja nggak boleh kayak gitu. Nama itu yang bagus Kiski kok mak El Memento Ya, El Islam apa Kristen? Kristen. Turun aja. Enggak, ya, apa mau ditanyain? Apa yang mau ditanyain bang? Silakan sama Uni. Saya mau tanya bang, Ya silakan. apakah saya kan sering dengar tuh di TV. Kalau Nabi Anda itu nikah dengan Aisyah itu umur 6 tahun ya? Kenapa urusan keluarga orang kau urus aja keluargamu dulu. Selesaikan dulu masalah utang-utangmu, masalah pinjolmu, masalah koperasimu yang belum dibayar 4 hari lagi, yang masih enggak. Kenapa urusan keluarga orang kau urus? Hah? Kenapa? Jauh, Urus aja Pak. urusan keluargamu dulu. Utang-utang, pinjol, rentenirmu. Apa urusanmu? Urusan keluarga Nabi Muhammad yang kau urus. Kau tanyakan konsep ketuhanan. Gimana kau ini? Ya sebelum kita ke konsep ketuhanan kita harus ini dulu tahu. Ya ngapain kau ngibahin orang? Keluarga kau selesaikan dulu. Kita konsep ketuhanan, jangan urus keluarga orang kau di sini. Kenapa gitu nabinya bang? Nanti ku bongkar kayak mana nabi-nabi kamu, nanti bingung. Bongkar aja nih Kak, bingung. bongkar aja. Bongkar nih Kak. Kan ada, ya kan gini loh ya. Pertama, ya
Jangankan di zaman 1400 tahun yang lewat, baru sekitar 300 tahun yang lewat, di zaman kerajaan banyak yang menikah di umur-umur 9 tahun, umur 6 tahun. Banyak nenek-nenek moyang kita banyak. Bahkan nenek moyang Yesus itu ada yang menikahi umur 3 tahun. Ada. Kenapa itu dipermasalahkan? Yang dicari itu tentang konsep ketuhanan, kebenaran. Bang Bang Bangtut Tante. kau dengar dulu. Apa kau? Itu betapa kejinya Allah ya, mengirim seorang kakek yang umur 50 tahun menikah dengan 6 tahun. Buka mulut. Yang keji itu Tuhan Bapak mengirim Tuhan anaknya untuk mati. Itu yang keji. Masa anak dikirim, diekspor ke dunia untuk mati? Harusnya yang dia ekspor itu barang bagus, bukan barang lusuh. Bisa membuat sesuatu yang bagus. Ini jangankan kalian katakan bangsa Israel itu pilihan Tuhan. Israel nggak pernah milih Yesus sebagai Tuhan. Mana kalian nih? Tuhan nama bangsanya aja nggak kompak. Mana kalian mau kompak? Terus lepet pakai BH nanti. Naik kalian. Kalau diskusi aja, ya jangan ini ya kayak yang lucu ya di Kristen. Kayaknya jatuh Ya. cinta deh sama mula ini. Ya. Kalian lucu, keselamatan dari bangsa Israel, Yesus dari Israel, nabi-nabi kalian, rasul-rasul kalian dari Israel, semuanya dari Israel, bahkan mamanya juga dari Israel, nenek moyang Yesus dari Israel. Kok ada bahasa-bahasa Arab di Bibel kalian? Nggak pede? Kalian dari Hindu kalian comot, dari Islam kalian comot, dari Yahudi kalian comot. Pembuktiannya ya, di Hindu ada Krishna, di Kristen ada Kristus. Di Hindu ada Tritunggal, di Kristen ada Trimurti. Di Hindu ada lonceng, di Kristen ada lonceng. Di Hindu ada tai sapi dimuliakan, di Kristen ada tai sapi penghapus dosa. Di Hindu memuja Tuhannya dengan bernyanyi Ho Nama Si Heru. Di dalam Kristen juga menyanyi. Hei, kalian itu comot aja semua yang tentang di Bibel. Di Hindu ada 12 dewa, di Kristen ada 12 murid Yesus. Ini membuktikan kalian comot-mencomot. Kalau nggak ada dari agama satu sama lain, nggak ada modal kalian sebagai Kristen. Kalian ambil nama-nama istilah-istilah dari Islam. Kalian ambil kitab Spanyol, separuh nyolong dari Wahyudi, Wahyuni. Wahyudi, apa sih? Yahudi. Hah? Yahudi. Hah? Kalian ya, Elmen Mento, jawab. Apa yang kamu pertanyakan? Cair dong. Silakan. Elmen Elme mentok. Buka muncungmu. Main TikTok nggak bisa buka mic. Balik aja kau ke Facebook sana. Kalau nggak download Bigo, kalau nggak micet, selesai perkara. Tante Mika. Ya sayang. Ya. Tadi kan jawab dulu pertanyaan. Sebelum kita ngomong tentang konsep ketuhanan, kita pahami dulu. Ya. Kita pahami dulu. Saya kan bertanya. Yaudah aku yang jawab, udah aku jawab. Ya, Ibu jangan jawab ya, soalnya Tante Mika ini nggak jelas jawabannya. Pertanyaan lain. Asisten pribadiku loh ini loh. Ya, mau asisten pribadi atau apa? Ya, udah diam ya. Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Sayyidah Aisyah pada masa itu tidak dikatakan sebagai perbuatan keji. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak masalah, tidak menjadi permasalahan. Nah, bahkan nih ya, saya kasih kamu data. Kalau kamu itu orang yang bisa jujur dengan agamamu, kamu buka sefaria.org, inilah kitab kalian. Dalam kitab Kejadian pasal 25, Rashi mengatakan bahwa Ribka dinikahi usia 3 tahun. Kalau kamu tuduh Tuhan saya keji,
Berarti kamu mengatakan Tuhanmu keji karena mengizinkan anak dinikahi umur 3 tahun. Ribka tuh dinikahi umur 3 tahun nih. The period Ribka was born and he waited that in born and he wait until she was fit for marriage 3 years. Nih, kita translate pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kamu kalau menghina agama Islam itu hanya menelanjangi Tuhanmu kesekian kalinya, Dek. Jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan ia menunggu sampai ia siap untuk menikah 3 tahun dan kemudian menikahinya. Artinya nenek moyang Tuhan itu dinikahi umur 3 tahun dan bahkan keturunan nenek moyangmu semuanya, nenek moyang Tuhanmu, mereka itu dibolehkan menikah berhubungan seksual dengan anak umur 3 tahun. Ini kata Ibu Rita Wahyu ya. Kalau kamu pengen lihat, silakan kamu lihat di Sarapan Pagi Biblikal punya Ibu Rita Wahyu. Di sini memang Ibu Rita Wahyu membantah ini, tapi dia mengutip banyak sekali literasi tentang orang Yahudi yang mengklaim boleh menikahi anak usia 3 tahun. Yang sangat mencengangkan yakni 3 tahun. Nah, dari mana si masuk surga ya, masuk akal pun tidak ya, itu Pastor Wedding gitu ya, kata Pastor ya. Wedding. Ya, memang begitu. Ketika ditunjukkan datanya, mereka langsung mengkicut atau mengkeriut. Enggak loh, selamat malam bang, enggak loh. Iya, selamat malam. Islam apa Kristen bang? Untuk apa kau pertanyakan untuk saya? Di sini bukan kumal mandi lumpur sama pargoy bang, di sini kumal lintas agama, makanya ditanyakan bang. Siapa yang membuat lintas agama? Hah? Siapa sih membuat lintas agama? Yang membuat? Kami, Bang Yonatan. Untuk Apa? apa kalian buat itu? Biar manusia, separuh penduduk manusia di bumi ini diselamatkan dari perkataan dikatakan dia anak domba. Kami angkat derajatnya menjadi anak manusia. Orang tuanya mempertaruhkan nyawa melahirkan dia sampai meneteskan darah, tiba-tiba masuk di gereja dikatakan anak kambing. Kami ingin menyelamatkan itu bang. Lalu suaramu itu pakai kemana? Kau naksir dengan suaraku? Udah pakai kemana? Naksir kau dengan suaraku? Kecipok kau nanti batang leher kau, pingsan kau. Udah, aku bertanya, kau bertanya. Hah? Aku bertanya atau kau yang bertanya? Kau yang bertanya, Mika. Kau aja, Mika. Oke, aku bertanya. Kau memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Lalu kamu itu membuat kata itu untuk siapa? Ya Allah, pantaslah ada doa Bapak kami. Rupanya ada doa kepala Bapak kau juga nanti ujung-ujungnya ya. Kamu dipertanyakan apa gimana ini? Kau tanya aja sama dia, Mika. Enggak loh, kamu dipertanyakan itu gimana? Terserahmu. Oke, aku bertanya, kau ingin menghinakan Yesus atau memuliakan Yesus? Lalu perkataanmu itu mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan kita? Banyak kali lah. Masih ada yang kayak kau satu orang kayak gini, berkukarungan satu. Baru kali ini Oten ketawa-ketawa di Kumal Islam, lucu loh. Masih aku. Udah, kamu diskusi atau mau gimana? Mau kayak mana? Ada duitmu 300, ayo kau yo. Nah, udah tahu di sini Kumal diskusi, Kumal intelektual. Kau mau diskusi atau gimana? Lalu siapa yang buat diskusi dan Kumal itu? Siapa orangnya? Yang membuat terjadinya Kumal diskusi ini penyebab pertamanya adalah Paulus. Emangnya si Paulus itu kau tengok? Tengok botak ya, rambutnya samping, ada fotonya. Ini gimana orang ini? Cukup Yesus aja yang dikatakan keluarganya gila, bang, kamu jangan. Ya, nanti jangan sampai keluarga abang juga mengatakan abang gila. Ya, di bawah ya bang ya.
bawah ya. Buat alternatifnya naik, silakan minta permintaan ya. Ini di bawah kalian ngapain ketawa, ngujat aja kalian di bawah. Anak nangkuk ini siapa? Nggak tahu. Dia nggak ngomong, tapi dia minta naik. MP Kosmetik, selamat malam. MP Kosmetik. Malam. Malam, Islam apa Kristen kak? Pengikut Kristus. Kapan kakak ikutin dia? Kapan? Kakak aja nggak tahu, kakak bilang pengikut Yesus, tapi kakak nggak tahu kapan kakak ngikut dia. Gimana kakak ini? Tante Mika, Apa yang kakak ikuti dari Yesus? kalau Tante Mika nanya, lalu yang ditanya belum selesai menjawab, itu jangan langsung dijawab lagi gitu. Oke, kakak bisa kuatkan suara kakak sedikit. Kasihan penonton itu naruhin speaker ke kupingnya ya kak. Kuatin suara kakak sedikit lagi. Oke. Nah, oke, kakak mau bertanya atau ditanyakan ke Unirifa silahkan, atau ke saya silahkan, atau saya mau bertanya boleh juga, terserah, atau minta nomor WA boleh juga. Itu tadi yang dibaca si Rifa, yang soal Yahudi menikahi anak kecil itu loh. Itu referensinya Rifa dari mana ya? Oke, silakan. Dari Rasi nih. Dari Sefaria.org nih. Sefaria.org ini situs Bible berbahasa Ibrani. Pendapat Rashi menjelaskan tentang tafsiran pernikahan Ribka dan Ishak itu dikatakan pendapat Ishak Rashi ya. Oh iya. Rashi Kan ini kitab orang ya kak? orang. Masa keong. Oh iya. Berarti pendapat individu ya. Lah kitab kalian kan pendapat individu isinya semua. Kita nggak usah ngomong kitab dulu, kita mau Ya. membahas itu dulu. Saya kan Yang ngasih kakak tahu tunjukkan apa tadi. masalah dengan pendapat individu. Kitab bukan pendapat individu. Si Raffi itu berarti manusia ya. Penulis kitab bukan semua manusia, gimana sih deh? Jadi yang dijelaskan Raffi di dalam penjelasannya itu adalah orang-orang Yahudi menikahi anak di bawah umur ya. Orang-orang Yahudi. Tadi saya kan baru masuk, terus tiba-tiba saya baca kutipan yang Rifa tampilkan tadi, si Rashi tadi. Saya yang saya mau tanyakan karena saya baru gabung, kakak tampilkan itu kutipan Rashi, dasarnya itu apa? Apakah karena ada orang-orang yang mempertanyakan tentang Kristen menikahi anak di bawah umur sehingga muncul penjelasan dari Rashi yang Rifa tampilkan. Adakah yang menanyakan soal Islam boleh menikahi anak di bawah umur sehingga penjelasan Rashi itu ditampilkan? Bukan, tadi saudara Anda Kristen naik ke atas, lalu dia bertanya kepada saya dan menghina pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah. Lalu saya menjelaskan, secara ilmu antropologi dan sosiologi, pernikahan anak di bawah umur itu dulu bukan hal yang aib. Kenapa? Karena bahkan etnis Yahudi pun menikahi anak umur 3 tahun. Nah, sebenarnya pernikahan ini kan diaturnya kan baru. Mungkin Anda kalau seandainya saya kasih data, aturan pernikahan umur 16-17 tahun itu kan baru. Nah, satu-satunya kitab suci yang memberi batasan pernikahan itu hanya Al-Quran, yaitu balik. Anak balik itu kan tidak bisa ditentukan umurnya. Ada orang balik yang umurnya 12 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 9 tahun, bahkan ada yang baru di 13 tahun dia balik. Di Islam boleh perempuan dinikahi asal dia sudah di atas balik. Nah, saya menjelaskan kepada saudara Anda di Kristen, kalau kita mengikuti ilmu antropologi, ilmu tentang manusia, maka
tidak dikatakan melanggar moralitas kalau ada dulu orang menikahi anak usia 9. Karena dalam ensiklopedia Katolik pun Maria itu dinikahi umur 12 tahun. Jadi itu bukan hal yang bisa dikatakan melanggar. Nikahi Muhammad itu umur berapa memangnya? 9 tahun digauli, umur 6 tahun dibawa. Itu pun hadis yang masih dipertentangkan. 9 tahun ya? Dengarkan dulu, bro, sister. Kalau Anda bertanya ke saya, Anda tidak akan dapat poin apapun kalau saya belum selesai, Anda sudah potong. Oke, lanjut. Jadi dalam ilmu antropologi, dari kata antropos dan logos, ilmu yang mempelajari tentang manusia, waktu zaman dahulu moralitasnya tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini anak-anak yang usianya 9, 10, 12 terlihat seperti tidak layak untuk dijadikan istri. Jangan berkata zaman dulu, karena Anda tidak pernah tahu bagaimana gestur atau body anak-anak dulu yang berumur 9, 10, 11. Jangankan jauh-jauh deh. Termasuk Sebentar, mentalnya ya. saya ini kan lagi ngomong sama Anda. Dan tujuan saya itu bukan cuma Anda, 3,4 ribu orang yang menonton, biar mereka mengerti poin saya. Bahwa ketika kalian Kristen mempermasalahkan pernikahan Nabi kami, itu adalah bagaimana etnis Yahudi yang adalah nenek moyang Yesus itu justru diizinkan menikah dengan anak usia 3 tahun bahkan berhubungan seksual. Faktanya menurut Rashi, pemilik kitab Tanakh itu mentafsir kitab Tanakh bahwa Ribka itu dinikahi usia 3 tahun. Itu yang saya coba jelaskan tadi. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Itu adalah etnis Yahudi dan Ripa bilang itu adalah nenek moyang Yesus. Benar? Betul. Ya. Itu nenek moyang Yesus. Yesus sendiri orang Yahudi, sister. Tidak melakukan itu. Loh, Ya. dari mana Anda tahu Yesus tidak pernah menikah? Secara sejarah memang dia tidak menikah. Coba tunjukkan Ya. sejarawan yang menuliskan kehidupannya mulai dari kecil sampai dewasa, sister. Banyak kakak bisa melihat semua. Jangan untuk kasih data. tunjukkan ini. Ini gini, Kalau Anda tidak kejadian- mampu memberikan data, sister, maka jangan banyak bicara tentang apa yang Anda tidak ketahui. Ketika Anda mengklaim Memang- Yesus tidak pernah menikah, Anda bilang itu fakta sejarah. Sejarawan mana yang mengatakan dia tidak pernah menikah? Ya, mana Memang datanya jalan kalau dia kehidupan tidak menikah. Dari mana Anda tahu dia tidak pernah menikah? Saya baca Alkitab. Loh, kitab Anda itu hanya menceritakan hidupnya selama 3 tahun. Emang dia cuma 3 tahun hidup? Loh, setelah itu kan dia umur 13 tahun kan dia udah diceritakan lagi. Dan Di memang mana dia tidak tertulis menikah. di mana usia dia 25 dan 20 diceritakan di kitab apa? Memangnya ada yang bilang dia menikah? Kalau tidak ada pernyataan dia tidak pernah menikah, Anda sama-sama tidak berhak dengan saya mengklaim bahwa dia tidak menikah. Sama seperti saya tidak berhak mengklaim dia menikah, Anda juga tidak berhak mengklaim dia tidak menikah. Karena kita Oke. sama-sama tidak ada data. Kenapa begitu? Karena diam dulu, jangan oke. Sama saya sudah rendahkan diri saya. Biasanya yang diskusi sama saya itu wajib open cam loh. Anda tadi sebenarnya saya suruh bertanya aja. Tapi Anda ketika menjelaskan agama Anda, mohon maaf. Sebenarnya saya mengizinkan orang diskusi sama saya kalau TikTok itu wajib open cam. Saya sudah rendahkan diri saya. Saya sudah hilangkan aturan untuk menghargai Anda. Tolong Oke. bicara itu pakai fakta. Anda bilang secara sejarah dia tidak menikah. Tunjukkan kepada saya sejarawan yang memastikan dia tidak pernah menikah. Kalau tidak ada data jangan bicara, sister. Kenapa? Klaim itu bisa dikatakan berbohong kalau tidak bisa dibuktikan. Klaim bisa dikatakan fitnah kalau tidak sesuai dengan kenyataan. Anda hanya menceritakan apa yang Anda baca dari kitab karangan Matius, Markus, Lukas yang hanya menceritakan kehidupan Yesus tidak full. Itu pun hanya 3 tahun. Tidak ada cerita tentang Yesus umur 25 tahun. Tidak ada cerita tentang Yesus umur 20 tahun. Kita tidak pernah tahu ngapain dia. Apakah dia pernah membunuh orang, apakah pernah dia mencuri ayam, kita tidak pernah tahu itu. Sama seperti saya tidak berhak mengatakan dia menikah karena tidak punya data, Anda juga tidak berhak mengatakan dia tidak menikah karena Anda juga tidak punya data. Jadi kalau saya bicara tentang antropologi, itu bicara tentang ilmu antropos, ilmu tentang manusia. Maka kalau Anda mengatakan, misal Anda bilang begini, oh itu tidak benar, harus pakai data.
oh itu ini bermasalah, harus pakai data. Karena klaim pribadi Anda itu di sini tidak ada harganya kecuali Anda seorang scholar. Misal Anda sendiri adalah profesor antropologi, kita dengarkan kok. Walaupun Anda tidak bawa jurnal karena Anda dianggap kredibel. Tapi ketika Anda tidak mengerti apa yang disebut dengan sejarah, Anda katakan Yesus itu tokoh historis, ya sorry to say, Anda harus memiliki kredibilitas kalau bicara tentang hal itu. Atau kalau tidak punya, minimal datanya. Kalau tidak ada kredibilitas, tidak ada data, kenapa kami harus mendengarkan Anda bicara? Sementara saya bicara pakai data. Ya, oke. Silakan. Jadi karena orang Kristen menyatakan atau apa ya, atau bertanya sama Ripa masalah Muhammad menikahi anak usia 6 tahun, sehingga Ripa menunjukkan tadi ya yang nenek moyangnya. Saya menyadarkan teman-teman Kristen. Tunggu, saya belum selesai. Kan yang bertanya ini orang Kristen ya. Betul. Arti Kristen itu kan pengikut Kristus ya. Jika saudara Kristen saya itu bertanya soal Muhammad menikahi, menggauli anak usia 6 tahun atau 9 tahun, maka jika Rifa ingin membandingkannya, itu harus apple to apple. Oh iya dong. Karena kami pengikut Kristen, pengikut Kristus, maka bandingkanlah Kristus dengan Muhammad. Contoh. Tidak sebanding. Sorry, Muhammad Sarah, Kan ini tunggu dulu, Tidak, saya sudah sangat menghargai Anda dengan mengizinkan Anda banyak bicara. Maaf, jangan menghina Nabi saya dengan menyamakan dengan Yesus ya. Belum selesai ngomong loh. Ya, tapi Anda menghina Nabi saya. Oh iya, karena saya langsung saya nggak menghina. Anda boleh turun kalau Anda tidak mau di sini. Dengar saudaraku Kristen, mohon maaf dengan sangat. Jangan pernah menghina. Kalau Anda tidak sudi, Anda boleh turun kok, sister. Saya tidak mau Nabi saya dihina dengan disandingkan dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu, saya tidak sudi Nabi saya. Kok gemetaran? Kenapa Kristen? Apakah Kristen perempuan dan laki-laki kelakuannya begini? Kamu tahu tujuan saya ngomong. Makanya kamu takut. Kamu tahu tujuan saya ngomong membandingkan. Ya udah saya takut. Ya udah saya takut. Oke, saya takut ya, diam. Saya tidak mau Nabi saya dibandingkan dengan makhluk terkutuk. Itu penghinaan terhadap Nabi saya. Nabi saya manusia mulia. Anda bandingkan dengan manusia terkutuk. Nabi saya punya istri dan perkasa. Mulia membunuh orang. Loh, kenapa? Membunuh orang. Yesus juga membunuh orang kok. Kenapa? Yesus membunuh anak-anak. Bahkan Yesus membunuh anak-anak. Kalau mau membandingkan, jangan membandingkan nenek moyangnya. Bandingkannya apple to apple. Yesus membunuh anak-anak, sister. Saya kasih aja. Oke, kita kasih ayat ya. Sejarah Yesus tidak pernah menikah. Sister, jangan sekarang campur. perbandingannya harus apple to apple. Muhammad sudah ada nyata di Al-Quran, dia menikahi anak di bawah nggak ada di Al-Quran. Nggak ada di Al-Quran. Anda menipu. Kalau mau membandingkan, kalau mau membandingkan, kenapa Kristen itu menipu dalam segala hal boleh? Tidak ada di Al-Quran itu, saudariku. Itu tidak ada di Al-Quran. Tuhan Anda yang bernama Yesus itu pembunuh. Membunuh anak kecil. Yesaya pasal 14 nomor 21. Itu Yesus atau bukan? Tuhan dalam kitab Yesaya Yesus atau bukan? Kamu baca satu perikop bukan? Saya mau baca satu kitab pun tidak menghilangkan kenyataan Tuhan Anda pembunuh. Saya tanya sama Anda. Ketika Tuhan yang diajarkan oleh Yesaya itu memerintahkan membunuh anak kecil, itu Yesus atau bukan? Silakan jawab. Dia tidak membunuh. Buka ayatnya. Saya kasih data. Giliran Muhammad mau dibandingkan nggak mau, tapi nggak ini sudi saya. Masa Nabi saya dibandingkan sama Tuhan terkutuk? Yesus membunuh. Loh, ini datanya. Itu bahasanya bisa nunggu data nggak dari saya bentar? Makanya kalau saya mau ngomong bagus, Mbak juga saya bagus. Saya nggak perlu bagus ngomong dengan orang yang menghina Nabi saya dengan menyandingnya dengan laki-laki terkutuk loh. Saya tidak menghina loh, saya baru ngomong membandingkan loh. Bagi saya penghinaan Nabi saya disetarakan dengan, karena Anda membandingkan dengan manusia terkutuk. Nabi saya bukan terkutuk, Tuhan Anda terkutuk. Kok dibandingkan Nabi saya dengan manusia terkutuk? Kalau nggak terkutuk kenapa kena sihir? Lah, kena sihir kan dia sehat.
Dia kan tidak apa-apa kena sihir. Sama-sama sehat. Sister, Orang kita kalau lagi kena mau buka sihir, dalil bahwa Tuhan iman Anda ini. membunuh, bisa nggak sabar dulu? Mika, tolong hadapi dulu Mika. Saya mau buka data kalau Yesus pembunuh. Bu, dah Bu, diam dulu Bu ya. Kalau kamu tidak terima silakan turun ya. Kamu mau diskusi, mau udah congor di sini, kamu udah congor, kebongkar nanti aibnya Tuhan kau di sini. Ini di sini kau mau diskusi, kau santai. Kalau kamu merujuk kebejatan Tuhan kalian itu paling banyak, Bos. Tante Mika, kalau Anda belum bisa move on dari Yesus, jangan langsung menghina Yesus. Orang Karena Anda sendiri memang aja- kutemukan di Bible itu banyak tipuan yang tidak banyak ayat-ayat di Bible itu tidak boleh dibacakan kepada umatnya. Itu perintah Siapa nggak boleh dari dibacakan? konsili-konsili dikatakan oleh pendeta-pendeta senior tidak boleh memberitakan. Mika kita ngalami Mika kita ngalami Mika sabar Mika ya. Jadi nggak ada yang Mungkin ditutup-tutupin perempuan kayak Al-Quran pakai Arab, Oke, nggak nih. ada. Mika Ini sabar kan aku Mika. memotong Kita nih biar bisa aku mute-mute dia nih. nggak usah di mute, nggak usah. Biar kita tunjukkan Iya, bagaimana memang nggak usah kelakuan di-mute, Kristen. namanya orang diskusi, Bagaimana nggak usah di-mute. kelakuan Kristen, laki-laki dan perempuan itu sama aja ya. Kita di sini pakai data aja Mika ya. Mika, Iya. silakan di handle, jangan di mute, biarkan aja. Biar kita tunjukkan kepada rakyat Indonesia yang 5.000 nonton ini bagaimana kelakuan perempuan Kristen di hadapan kita. Kita pakai Oke. data kalau mau. Justru kita senang memperlihatkan ini kok. Saya senang kok memperlihatkan bagaimana kelakuan mereka ketika diskusi dengan kita. Ini ya, saya mau tunjukkan ini sama kamu. Silakan kamu baca ini. Dan kamu jawab pertanyaan saya. Yesaya pasal 14 nomor 21. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang. Saya mau tanya, yang memerintahkan membunuh anak kecil ini Yesus atau bukan? Silakan dijawab. Buka mic-mu, sister. Jangan nampak kali Kristennya, sister. Kan sih itu yang mute aku, sih itulah yang Ya, buka. silakan dijawab. Tuh yang memerintahkan membunuh anak kecil di sini, ya, saya bacakan di sini. Ntar, saya buka Alkitab saya, ntar. Silakan. Saya buka Alkitab saya. Saya nggak mau baca satu-satu ayat, saya mau baca Silakan. satu peri. Silakan. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan yang berfirman di sini Yesus atau bukan? Di mana dia membantai anak-anak? Di mana dia membunuh anak-anak? Dia memerintahkan orang lain untuk membunuh anak kecil. Dia berkata, Mana? ini makanya baca, kamu matamu bermasalah ya. Ya ini saya lagi baca. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh Kan karena tempat. kesalahan. Kan Untuk tempat, apa? bukan pembunuhan. Tempat untuk apa? Kan tempat kan Iya, tempat untuk apa? untuk pembantaian. Tapi itu terjadi Yang dibantai nggak? siapa? Baca lagi. Baca Yang lagi. ini Ini yang terjadi nggak pembantaiannya? Ya, Baca lagi. terjadilah. Terjadi Dirikanlah. nggak pembantaiannya? Ya, terjadilah, kan Baca lagi suami. sampai ke bawah. Sekali aja kalau ngomong Baca itu. lagi Saya sampai nggak ke bawah. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya. Pertanyaanku, Babel hidup atau enggak? Anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa. Dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini Tuhan yang keji. Ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Ya lanjutkan lagi sampai selesai dong. Ini perikopnya udah selesai. Kau ini agak lain ku tengok. Kitab kau aja kau nggak ngerti. Kamu Ini belum perikopnya selesai. beda. Ini masuk ke perikop Ya, yang jadi- berbeda. Jangan jadi kau bodoh-bodohi. Ku tanya kau tanya. jawab. Tidak. Ini Tuhan Bapa, Ya. Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus yang keji ini suruh bunuh anak kecil? Saya tanya dulu, itu terjadi nggak? Terjadilah kalau memangnya Babel ada. Ya. Oh, agak gila Mana aku buktinya tengok. terjadi? Loh, Mana tuh berarti buktinya berarti nggak terjadi? Berarti tidak terjadi perintah Tuhan kau itu. Itu kan baru firman. Oh, berarti firman-Nya nggak terjadi Itu gitu. kan Ada baru firman Tuhan. dibacakan. Oh, berarti kalau Tuhan berfirman Itu kan nggak baru terjadi. firman. Itu belum Oh. terjadi kan? Oh. Berarti kalau firman Tuhan, berarti Pikir kalau kita firman bego. Tuhan. Iya, berarti firman pleset-pleset. Iya, berarti firman Tuhanmu tidak terjadi, ngaku aja.
Firman Tuhanmu terjadi nggak? Itu terjadi nggak? Iya, Dan berarti sekarang firman sebelum kamu Tuhanmu tanya, tidak terjadi. Udah ngaku itu aja. terjadi nggak? Saya tanya Tuhanmu dulu sama berfirman kamu. Nggak usah. terjadi karena Saya Babel tanya itu di dulu. Saya tanya dulu. saya jawab Babel itu Terjadi. dimusnahkan terjadi. Oke, terjadi. Ah, terus Sekarang saya tanya lagi. Tunggu, Apa kamu lagi? udah jawab terjadi kan? Saya tanya Iya, lagi. terus? Mana buktinya itu terjadi? Babel Mana masih ada nggak buktinya sampai itu terjadi? sekarang? Kamu tahu cerita pemusnahan Babel nggak? Data ya. Oke, itu data Sekarang, loh. Itu Tuhanmu Buktikan aja berfirman kalau memang untuk terjadi, menyuruhkan. tunjukkan. Sister, kalau seandainya tidak terjadi, akui saja berarti Tuhanmu berfirman tidak terjadi firmannya. Udah akui saja. Saya nggak mau bisa- mengakui itu. Saya bisa itu. tunjukkan Saya data. mengakui Nih, itu saya terjadi. tunjukkan. Kamu sudah nuduh Terjadi. Yesus yang membunuh ya. Ini Maka iya itu memang Yesus harus pembunuh. dibuktikan itu Yesus terjadi. pembunuh. Karena buktikan itu terjadi. Aduh, ini memang Buktikan agak itu lain. terjadi. Pertanyaanku, bukan agak lain. Bab- Kamu sudah iya, saya tanya, kamu sudah Babel- menyatakan Kalau Yesus ngomong membunuh satu-satu membantai lah. anak. Nandar jadikan ini Tidak. moderator lah. Aku Kamu dari tadi karena kamu dari Kau ngotot, apa ngotot ini? ingin Loh. menuduh Yesus. Loh, memang itu Yesus atau bukan? Itu Yesus bukan? Berarti firmanmu gagal. Berarti firman Tuhanmu gagal. Haleluya, haleluya, semar badranaya, pingah ke giri-giri.